Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini tanpa terasa Bapak Ibu Saudara, kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan Januari. Waktunya itu berlalu begitu cepat ya. Dan yang membuat saya merenungkan pada pagi hari tadi, kira-kira dalam waktu yang cepat ini sudahkah kita juga mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk lebih mengenal Tuhan, atau hanya melakukan apa yang menjadi keinginan kita sendiri tanpa melihat kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk dalam ibadah kita, bersyukur kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan juga untuk memberikan hikmat kepada kita untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita mau siapkan hati kita tundukkan kepala kita. Kita mau persiapkan hati yang terbaik untuk beribadah kepada Tuhan, untuk bertemu secara pribadi dengan Tuhan, dan lebih mengenal apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Ya
hormati Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum Engkau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Sorak-sorai kemenangan bagi Allah kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kerinduan kami untuk datang dalam hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan puaskan kerinduan kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami. Karena kami rindu untuk menaikkan pujian kami di hadapan Tuhan. Kiranya roh sukacita ada bersama kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang dalam beban berat Tuhan memberikan kelegaan. Yang dalam kesusahan Tuhan berikan sukacita yang melimpah. Karena kami tahu kami datang pada pribadi yang tepat. Terima kasih Tuhan. Kami siap pada pagi hari ini untuk menaikkan pujian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Kita mau berikan salam dulu satu dengan yang lain. Kita sudah bisa bersentuhan kan? Kita mau menyapa satu dengan yang lain. Kita mau bersuka cita bersama karena Dia Tuhan yang teramat baik. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Membawa hidupku, ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahanmu ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik. Sekali lagi kita mau katakan Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Siapa yang meyakini bahwa Tuhan kita baik boleh angkat tangan. Haleluya, Dia Allah yang baik. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, pasti ada perubahan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Hidup kita tidak akan pernah sama ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Hidupku tak akan sama.
satu-satunya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran, Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku, Dia berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya, Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku, yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, Dia berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Hidupku takkan sama, hidupku takkan sama. Hidupku takkan sama. Haleluya. Hidup kita tidak akan pernah sama ketika kita berjumpa Tuhan. Karena kerinduan kita mengenal lebih dalam, mengenal Tuhan kita. Amin Bapak Ibu. Kita mau siapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita mau naikkan pujian kita. Aku rindu mengenal-Mu Tuhan, supaya aku dapat mengerti isi hati-Mu, melakukan apa yang Tuhan mau. Haleluya. Aku rindu mengenal-Mu, mengenal-Mu secara pribadi, bukan karena ku kagumi semua karya dan ciptaan-Mu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Kita ulangi pujian kita. Aku rindu mengenal-Mu, mengenal-Mu secara pribadi, bukan karena ku kagumi semua karya dan ciptaan-Mu,
sia-sia saja. Aku mengenalmu secara pribadi hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku mengenalmu secara pribadi hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku mengenal waktu dan tempat saya aturkan kepada secara pribadi hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Lewat firman dan Roh Kudus, Lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. lewat firman dan Roh Kudus, Lewat firman dan Roh Kudus. ku kenal. Kami menaikkan syukur di hadapan Tuhan, Allah kami, Tuhan kami, Raja kami. Kami boleh dalam keadaan yang baik, kami dalam keadaan sehat pagi hari ini. Ini semua hanya oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan saja. Tuhan, biarlah setiap nyanyian kami, pujian dan penyembahan kami berkenan dan menyenangkan hatinya Tuhan. Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kami mau buka pikiran kami, hati kami. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami, Roh Kudus lawat kami, pimpin kami, mampukan kami untuk mengerti, memahami apa yang jadi maunya Tuhan, dan berikan kami kekuatan untuk menjalankannya. Roh Kudus berkuasalah, urapi hamba dalam segala kekurangan kelemahan hamba. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan yang berbicara pagi hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami siap sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan duduk para pelayan pujian dan penyembahan. Terima kasih untuk pelayanannya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik semua, sehat? Saya percaya setiap kita boleh hadir pada pagi hari dalam keadaan yang sehat. Dan sekali lagi kalau bukan karena Tuhan, tentu kita bisa greges-greges, bisa kurang enak badan gitu ya. Tapi oleh karena berkat Tuhan hari ini kita bisa dalam keadaan baik. Dan satu hal yang saya percaya, kalau Tuhan sudah iring kita, Tuhan sudah tuntun kita untuk berangkat beribadah, tentunya Tuhan punya maksud. Amin. Tuhan punya tujuan. Bapak Ibu, mari kita terus mengingat bahwa Tuhan menerima kita apa adanya, tapi Tuhan tidak mau kita terus-terusan apa adanya. Tuhan menerima kita apa adanya. Kita berdosa, Tuhan terima kita. Kita masih banyak kekeliruan, Tuhan terima kita. Tapi Tuhan tidak mau kita terus-menerus dalam keadaan seperti itu. Tuhan mau kita terus bertumbuh menjadi orang yang dewasa secara rohani. Amin. Nah, sebelum kita mulai, Bapak Ibu, saya memberi pesan peringatan begitu ya. Yang pertama, saya akan banyak menggunakan ayat dari versi yang lain. Jadi Bapak Ibu yang menggunakan handphone nanti bisa dicek versi yang lain. Saya akan cantumkan di sini. Jadi Bapak Ibu bisa membaca di sini. Kalau mau mencatat silakan mencatat. Saya akan banyak menggunakan ayat versi yang lain. Tapi tenang, versi bahasa Indonesia, bukan bahasa-bahasa yang lain ya, supaya lebih mudah dipahami. Jadi saya harap Bapak Ibu tetap bisa konsentrasi. Kok beda dengan Alkitab yang di buku mungkin gitu ya, karena saya menggunakan versi yang lain yang bisa lebih mudah ditangkap. Yang pertama itu. Yang kedua, seperti yang saya sampaikan di minggu-minggu awal kemarin, kita masuk dalam pembahasan yang cukup sensitif, yaitu manusia rohani, manusia yang dewasa dalam iman. Sehingga Bapak Ibu kalau nanti hatinya merasa, duh kok firmannya keras, kok firmannya atos, wah ini ngomongin saya, wah ini nyindir saya berharap tetap buka hati, bukan saya yang berkata, tapi Tuhan
Tuhan sedang menyelidik hati kita. Tuhan sedang mau kita berubah. Amin. Jadi kita sepakat. Karena gini, paling susah itu merubah bukan orang bodoh, tapi orang bebal. Paling susah itu bukan merubah orang yang bodoh. Orang yang bodoh kalau dia mau dituntun bisa jadi pintar. Tapi kalau orang bebal, wangel. Kata orang Jawa itu angel kandanane. Ya, oleh karena itu mari kita hari ini mengosongkan gelas, buka hati, Tuhan mau ngomong apa sih? Yuk kita sama-sama menyiapkan hati. Kalau memang itu mengusik saya, kalau memang itu kok tidak menyenangkan buat saya, mungkin ada yang harus diperbaiki, mungkin ada yang harus dibenahi. Ya, masih dengan tema manusia rohani, the spiritual man. Subtema hari ini pamungkas. Saya kasih tema bayi rohani melawan atau versus dibandingkan dengan dewasa rohani. Gambarnya orang dewasa tapi ngempong. Nah, kita ini kira-kira yang mana nih? Kita yang sudah cukup dewasa tapi masih bayi rohani, atau memang kita dewasa sebagaimana memang usia kita sudah dewasa? Oke. Bisa saya operasikan dari sini, Pak? Ya. Manusia dunia atau manusia rohani, kita sudah bandingkan ini di 2 minggu yang lalu kalau saya tidak salah. Ya. Kalau kita bilang ini duniawi, ini rohani. Kalau kita bilang ini duniawi, ini rohani. Kita bilang ini suap duniawi, memberi itu rohani, gosip itu duniawi, baca firman itu rohani. Awalnya kita berpikir seperti itu, tapi setelah kita kemarin belajar, yang seperti ini pun belum tentu rohani. Di gereja berdoa, di gereja memuji Tuhan, kelihatannya memberi persembahan, perpuluhan, bahkan baca firman, tapi kalau keluar gereja hidupnya juga sembarangan. Kalau di luar gereja nyakitin orang, kalau di luar gereja suap, gosip, ya sama saja. Ya, jadi kita sampai pada sebuah kesimpulan kemarin, pada akhirnya yang membedakan manusia rohani dan manusia duniawi bukan yang nampak di luar. Setuju? Melainkan kualitas keadaan yang ada di dalam diri seseorang itu yang menentukan. Bukan yang di luar. Di luarnya kelihatannya baik, anteng, alim, tapi kalau di luarnya baik, tapi kalau di dalamnya hatinya nggak punya relasi sama Tuhan, nggak punya belas kasihan, nggak punya kemurahan hati, lihat saudaranya membutuhkan, begegek aja, diem, ya, nggak mau memaafkan, nggak mau mengampuni, keras kepala, keras hati, manusia duniawi, belum dewasa berarti. Jadi yang terpenting bukan yang nampak di luar, melainkan kualitas yang ada di dalam diri seseorang itu yang menentukan apakah dia manusia rohani atau manusia duniawi. Kita baca ayat emas kita, 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ini ayat emas untuk bulan Januari. 1 Korintus pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus, yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Kita akan belajar dan bongkar bareng-bareng ya. Manusia rohani adalah orang percaya, orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang memiliki kedewasaan dalam kerohanian mereka. Tidak kekanak-kanakan, tetapi sebagaimana seorang yang telah matang dan dewasa. Karena banyak orang Kristen sudah belasan tahun ikut Tuhan, sudah puluhan tahun ikut Tuhan, bahkan usianya sudah tidak bisa dibilang dewasa lagi, lebih dari dewasa, tua, tapi kekanak-kanakan. Ternyata tua tidak menjamin seorang itu dewasa secara rohani. Itu terjadi di mana-mana, termasuk juga orang Kristen. Sering ke gereja bahkan pelayanan tapi nggak dewasa secara rohani.
Bahkan pelayan Tuhan pun tidak kebal terhadap penyakit ini. Pelayan-pelayan Tuhan, bahkan pendeta pun bisa jadi kanak-kanak secara rohani. Hati-hati. Ya. Sekarang kita mau bandingkan. Ada beberapa perbedaan mencolok menurut 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 4 tadi yang membedakan seorang yang dewasa rohani dengan seorang yang bayi rohani. Yang pertama, perbedaannya adalah yang menguasainya. Di bawah kuasa siapakah hidup kita berada? Bayi rohani dikuasai naluri yang berdosa. Orang yang dewasa rohani dikuasai roh Allah. Saya baca 1 Korintus 3 ayat 1. Nah, perhatikan versinya terjemahan sederhana Indonesia 3. Saya menggunakan versi-versi yang seperti ini supaya Bapak Ibu lebih cetol gitu ya. 1 Korintus 3 ayat 1 versi terjemahan sederhana Indonesia 3. Saya bacakan. Saudara-saudari, dulu saya tidak bisa berbicara kepada kalian seperti kepada orang yang sudah dewasa rohani. Saya terpaksa berbicara seperti kepada orang duniawi yang dikuasai naluri yang berdosa. Karena saat itu kalian masih seperti bayi rohani yang dalam hal mengikut Kristus. Dikuasai naluri yang berdosa. Saat itu masih seperti bayi rohani. Tapi kalau orang yang dewasa rohani dikuasai roh Allah. 1 Korintus 2 ayat 14 versi terjemahan sederhana Indonesia 3 juga. Ya. Tetapi orang yang tidak memiliki roh Allah tidak bisa menerima ajaran yang berasal dari roh Allah. Karena orang seperti itu akan menganggap ajaran tersebut sebagai kebodohan. Dia tidak mungkin mengerti sebab ajaran dari roh Allah hanya bisa dimengerti dengan bantuan roh Allah. Orang yang dewasa rohani dikuasai roh Allah. Sehingga ketika mendapatkan ajaran-ajaran bisa nangkep, bisa nyambung. Orang dunia nggak nyambung. Contoh, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Barang siapa menampar pipimu, berikan pipimu yang satunya. Orang yang tidak dewasa rohani akan berkata, bodoh. Ditapuk yo, balas. Kalau perlu orang dunia bilang, tampar lebih keras. Hukum Taurat mengajarkan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kamu colok mata saya satu, tak colok matamu dua. Kamu tanggalkan gigi saya satu, tak tanggalin gigimu 5. Dunia mengajarkan seperti itu. Gak masuk ajarannya. Yesus ini gak masuk akal pengajarannya. Tapi bagi manusia rohani itu masuk akal. Ditampar pipi kiri kok, berikan pipimu yang satu. Katanya diminta bajumu, Tuhan Yesus bilang apa? Perserahkan jubahmu. Orang-orang dunia bilang, yo bodoh. Kalau minta baju ya serahkan singletmu, kan gitu. Ya kan? Diminta 10 ya kasih 5. Tapi kalau Tuhan Yesus bilang apa? Diminta 10 berikan 20. Barang siapa memintamu berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Buat orang dunia masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Tapi buat orang yang dewasa rohani, bagi mereka yang tidak memiliki roh Allah, nggak bisa menerima ajaran yang seperti itu. Mereka menganggapnya sebagai suatu kebodohan. Nggak mungkin mengerti, sebab ajaran dari roh Allah hanya bisa dimengerti dengan bantuan roh Allah. Tapi Bapak Ibu Saudara bisa ngerti, bisa nangkap. Apa karena kita pintar? Tidak, karena ada roh Allah. Oh iya, kalau diserang pipi kiri, ya berikan pipi yang satu. Mungkin kita tidak langsung secara harafiah ditampar sama orang Bapak Ibu ya, tapi mungkin dijelek-jelekin gitu ya, dibully. Mas Gilang malah kayak tutur silok kayak gaya nih setengah mati gitu kan. Kalau Mas Gilang dengan emosi tak bukti kayak aku tutur silok di satu kuih itu emosi namanya, emosi ya. Tapi kalau nggak saya emosi yang ngeloki gitu parah nih kayak cilok. Nah sambelnya yang akeh tuh. Sama aja bohong gitu kan. Tapi artinya itulah yang orang Kristen harusnya lakukan, tidak membalas, tapi justru membalas dengan perbuatan yang kasih. Gak masuk akal ajaran-ajaran semacam ini bagi orang-orang dunia. Tetapi orang yang dewasa rohani dikuasai roh Allah sehingga bisa memaknai, bisa mengerti ajaran-ajaran semacam ini. Nah, kalau dalam bayi rohani tadi dikatakan dikuasai naluri berdosa. Naluri itu apa toh? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, naluri adalah ini, dorongan hati atau nafsu yang dibawa sejak lahir.
pembawaan alami yang tidak disadari mendorong untuk berbuat sesuatu. Namanya insting. Jadi semenjak kita lahir, kita ini punya naluri. Nah, menurut Rasul Paulus tidak hanya naluri, tetapi nalurinya adalah naluri dosa. Percaya enggak? Rasul Paulus bilang begini dalam Roma 7 ayat 17. Lagi-lagi Alkitabnya beda versi. Saya bukannya nggak suka terjemahan baru, supaya saya menjelaskannya cepat gitu Bapak Ibu ya. Firman Allah yang hidup versi ini. Tetapi saya tidak dapat berbuat apa-apa, sebab yang melanggar hukum bukan saya, melainkan dosa dalam diri saya, yang jauh lebih kuat daripada saya, yang mendorong saya melakukan perbuatan jahat. Ini kata Rasul Paulus. Nah, ini yang disebut namanya naluri dosa. Paulus bilang gini, saya tahu apa yang baik, saya ngerti apa yang berkenan, tapi justru yang saya lakukan adalah yang tidak baik. Kalau begitu, bukan saya yang melakukan itu, saya tahu apa yang baik kok. Tapi yang melakukannya adalah dosa yang ada dalam diri saya. Namanya naluri dosa. Bapak Ibu Saudara berkali-kali dengar bahwa yang namanya gosip, ngerasani, itu kan membicarakan hal yang belum tentu benar. Jatuhnya nanti fitnah, berita bohong, kabar busuk, itu tidak baik. Tapi kadang-kadang dorongan itu terlalu kuat. Istirahat kerja ya Mbak Dita ya, jejeri sama temennya gitu. Dit gus durung dit. Nah itu dorongannya tuh kuat banget tuh. Sudah mau ditahan-tahan kayak apapun gitu kok, aduh, orang dibahas kok kayaknya kok ada yang kurang gitu ya. Jadi dorongan ini terlalu kuat untuk ditahan. Itu namanya naluri dosa. Nah, naluri dosa hanya bisa ditangkal dengan ini. Apa? Roh Allah. Makanya Paulus bilang apa? Seorang yang hidup oleh daging akan menuruti perbuatan-perbuatan daging, tapi orang yang hidup oleh roh, dia akan menuruti perbuatan-perbuatan roh. Dia akan dituntun oleh roh. Nalurinya naluri dosa masih tetap ada Bapak Ibu. Selama Bapak Ibu Saudara masih ada di dunia, bisa berjalan, bisa berbicara, masih dalam keadaan sehat, belum sampai di rumah akhir kita 2x1 meter ya, ukuran kita, maka naluri dosa akan terus berjuang dalam diri kita untuk menjatuhkan kita. Naluri dosa ini akan terus memberitahu kita, rasa ngopo dadak dimaafin, udah penak gini, jangan dimaafin, dia salah kok, ngapain dimaafin, enak aja, kamu kelihatan lemah kalau memaafkan seseorang. Naluri dosa. Tapi roh akan berkata, maafkan, bukan 7 kali kata Tuhan Yesus, tapi 70 kali 7 kali. Wow, itu memaafkan yang berkali-kali. Alkitab bilang kasih itu menutupi segala kejahatan. Kasih menutupi segala kejahatan itu jangan dimaknai kasih itu mentoleransi dosa. Ya, dalam terjemahan lain kasih itu menutupi segala pelanggaran atau segala dosa. Bukan berarti kita itu kasih terus kita mentoleransi dosa. Ketika dibilang kasih menutupi segala dosa, bukan berarti kasih itu memberikan dia kebebasan untuk berdosa, atau kasih itu kita setuju dengan dosanya. Bukan. Tapi arti daripada ayat itu gini loh. Kasih itu menutupi segala dosa. Walaupun dia berdosa, saya mau menerima dia. Saya mau memberi dia kesempatan untuk berubah. Saya mau memaafkan dia. Itu maksudnya. Dosanya 1 meter, maka kasih itu menutupi segala dosa. Berarti kasih itu bisa 2 meter. Sebagaimana meja itu taplak dibilang nutupi, ya kalau nutupi semuanya. Nah, mejanya 1 meter, taplaknya cuma 30 cm, ya namanya bukan menutupi meja. Cuman semampir gitu aja. Beda ya. Jadi kalau kasih menutupi segala sesuatu, maka dia akan menutupi segala dosa. Kalau memang kita penuh dengan kasih, harusnya kita mudah mengampuni, mudah memaafkan. Harusnya, nggak usah diingat-ingat. Dulu saya juga terikat dalam hal ini. Wah, rasanya getem-getem sekali kalau lihat orang ini. Rasanya getem-getem sekali kalau orang-orang ini kelihatan muncul dalam hidup saya. Tapi ketika Tuhan mulai proses, kok malah bisa saya ajak ngobrol, saya suruh mampir ke rumah malah, ternyata mengampuni itu indah. Lepas dari penjara saya.
menyimpan keamarah, dendam, kesumat dan yang lain sebagainya ya, itu yuk kita mari buang jauh-jauh ya. Naluri dosa itu mendorong kita untuk melakukan perbuatan jahat. Tapi orang yang dewasa rohani dikuasai roh Allah. Arti dikuasai itu apa toh? Dikuasai itu dipimpin roh Allah. Alkitab kita sering menggunakan kata-kata maka penuhlah oleh roh, maka ia penuh oleh roh, dipenuhi oleh roh. Nah, sebenarnya makna dipenuhi oleh roh itu dikuasai atau dikendalikan oleh roh. Bukan cuma sekedar kebak gitu Bapak Ibu. Penuh oleh roh itu artinya dikontrol oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus yang mengkontrol kita, tentunya akan menjadi baik. Tapi dibutuhkan kerelaan. Saya mau untuk Tuhan mengenakan jubah kebenaran kepada saya. Tuhan memberikan manusia yang baru kepada saya. Mau ada kerelaan supaya hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Nah, kita mau enggak? Maaf Bapak Ibu, saya harus bilang kadang-kadang kita ini nganyelke, termasuk saya juga. Dulu saya nganyelke, setelah saya pikir-pikir sekarang, saya itu marahnya sama satu orang. Ya anggaplah lebih-lebih 2-3 orang lah marahnya. Tapi yang saya jodak itu Tuhan. Gimana caranya? Seperti pelayanan. Gimana caranya? Ibadah gak sejahtera. Saya jodak Tuhan. Saya datang ibadah ke gereja, saya lihat mukanya orang itu yang mangkelin saya itu sampai mas, oh gitu kan. Wah, saya bergeget gitu. Loh, saya mangkelnya sama orang, tapi yang tak jodak Tuhan. Saya datang kan untuk memuji Tuhan, tapi saya kunci mulut saya untuk tidak memuji Tuhan. Mangkel kan gitu. Kalau Tuhan bisa ngomong, kan sudah harus apa? Loh, kok aku yang pesen ini gitu. Itu mangkel ya Bapak Ibu bagi Tuhan. Tapi seringkali kita melakukan itu loh. Kita bermasalahnya sama 1, 2, 3 orang. Tapi Tuhan yang kita ceraikan. Tapi Tuhan yang kita hukum, Tuhan yang kita diamkan. Untungnya Tuhan kita tuh panjang sabar dan kasih setia. Amin. Kalau enggak akan repot dong. Kita bilang, wes Tuhan, aku pokoknya sementing setor muka ke gereja, tapi aku mulut tak kunci, telinga tak tutup rapat. Kalau Tuhan kita misalkan Tuhan yang mudah tersulut emosinya gitu kan. Terus kita mau berangkat ke gereja, Tuhan bikin ban motor kita, ban mobil kita ngeliut. Wes kowe kangelan suwe-suwe ning donya ganti sowae mulih gitu, apa enggak repot gitu. Di dunia terlalu sering banyak bikin dosa sudah. Itu Tuhan kita enggak seperti itu. Tuhan memberikan kesempatan berulang-ulang. Tuhan sekarang Bapak Ibu Saudara coba ingat baik-baik. Niniwe. Nabi siapa? Yunus. Kalau itu Nunus. Nabi Yunus. Saya tanya, Tuhan mau hukum Niniwe enggak? Saya mau tanya, Tuhan itu mau hukum Niniwe enggak dengan dosa-dosa mereka? Iya, betul enggak? Tapi kalau Tuhan itu memang pemarah, hukum kan tinggal hukum aja sih, benar enggak sih? Aku marah dengan kelakuan umatku ini, dengan bangsa ini, gitu kan. Hukum aja lah, dosa-dosanya itu menjijikkan. Udah hukum aja lah, kenapa juga harus panggil Yunus? Betul enggak? Itu kan bukti bahwa Tuhan panjang sabar toh. Yunusnya enggak panjang sabar. Yunus bilang, udahlah Tuhan, orang-orang kayak gitu juga diselamatin. Enggak mau lah. Akhirnya dia disuruh ke Niniwe, pergi kemana? Ke Tarsus. Naik perahu, naik kapal, dibuang, dimakan sama ikan besar apa ikan paus? Guru selama itu kadang-kadang ikan paus, padahal Alkitab mencatat ikan besar. Ikan besar itu bisa macam-macam. Ya. Gitu aja, kadang-kadang kita juga sama seperti Yunus, sudah diberi peringatan, kadang-kadang manut, tapi manutnya terpaksa. Ya udah mangkat Tuhan. Ya saya mau ke gereja, tapi di gereja ya tadi hati nggak sejahtera, pikiran kemana-mana, dendam masih menyala. Nah untuk apa Bapak Ibu kita ke gereja? Itu menunjukkan kita ini bayi rohani. Saya tidak sedang menyindir siapa-siapa, saya hanya mengingatkan kalau kita seperti itu terus, apa artinya kita buang-buang bensin, buang-buang waktu, buang-buang uang untuk persembahan kalau hanya setor muka ke gereja tapi hidup gak ada perubahan. Tuhan tidak mau yang seperti itu. Tuhan mau kita berubah semakin hari, semakin menyenangkan hati. Orang yang rohani dipimpin oleh Roh Allah dan menghargai hal-hal rohani. Tidak memandang remeh enteng hal-hal rohani.
bahkan menghargai dan mementingkan. Bukan cuma menghargai, bahkan mementingkan. Saya berkali-kali sampaikan pada pelayan-pelayan, lu kalau melayani itu datangnya kasih. Yang pelayan musik bisa cek sound, yang pelayan pujian ya bisa persiapan dulu. Yang jelas ada doa persiapan kalau di MCC. Yang rohani pasti akan memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Oh iya, itu hal-hal rohani gitu kan. Jadi tidak dipandang remeh, diperhatikan, bahkan dipentingkan. Saya mau sedikit kesaksian, bukan untuk kesombongan, tapi kesaksian saja. Dulu saya sempat dalam pertumbuhan kerohanian saya, ketika saya tinggal bertumbuh dalam satu gereja, ibadahnya itu Bapak Ibu, ibadah pertama jam 6 pagi. Rumah saya itu di Colomadu sana. Gerejanya di daerah Jagalan, Jebres sana. Apa enggak mentang gitu loh. Ibadahnya jam 6 pagi. Saya yang bikin semacam aturan bahwa pelayan harus doa persiapan setengah jam. Berarti jam setengah 6. Nah, jam setengah 6 itu doa persiapannya. Tentunya kan saya nggak mungkin datang setengah 6. Saya harus siap-siap dulu apanya segala macam. Saya sampai gereja itu jam 5. Nah, rumah saya itu Colomadu. Bapak Ibu tahu saya bangun jam berapa? Jam 4 saya bangun. Saya sama istri itu bangun jam 4 pagi. Mandi itu waktu itu belum mandi. Ya, penghangat ada, tapi waktu itu rusak penghangatnya. Mandi ya sudah luar gitu. Semi-semi goyang-goyang gitu kan. Waduh banget jam 4 pagi Bapak Ibu berangkat. Setengah 5 kurang lebih mulai jalan dari Colomadu ke Jagalan. Jam 5 sudah sampai sana. Jadi datang perdana itu sudah sering, hari-hari waktu itu. Belum ada yang datang, saya dan itu sudah datang. Persiapan segala macam, teman-teman yang lain mulai nyusul, yang tamborin, dandan, yang main musik siap-siap. Setengah 6 tepat kami duduk berlutut di bawah kaki Tuhan berdoa. Menganggap penting, tidak meremehkan hal seperti itu. Dan saya percaya Tuhan nilai itu. Amin. Tuhan itu mau mengamati, oh ini tenanan ini, oh ini sungguh-sungguh, oh ini ya, ya. Tuhan tahu mana yang sungguh-sungguh, Tuhan tahu mana yang setengah-setengah. Apakah sayangnya Tuhan juga akan dibedakan? Kalau Tuhan menyayangi semua anak-anaknya, tapi perkara upah tentunya beda. Keselamatan itu kasih karunia, tapi mahkota itu upah dari Tuhan. Saya mau upah dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara bagaimana? Apakah kita sungguh-sungguh sudah hidup dipimpin Roh Allah dan menghargai hal rohani? Tidak hanya menghargai, bahkan menghidupi hal-hal rohani. Jangan hanya pintar ngomong hal rohani, tapi mari kita jadi jangan cuma jadi orang Farisi Taurat, tapi mari kita menjadi pelaku-pelaku firman. Ya. Pepatah Jawa, gajah dipelangkoni, iso gojah, ra iso melakoni. Nah, itu buat kami para pengkhotbah, buat kami para pelayan. Itu pengingat yang paling kuat. Sehingga mungkin saya juga curiganya gini, mungkin buat rekan-rekan ini yang takut berkhotbah itu bukan karena nggak bisa merangkai kata, tapi takut mempertanggungjawabkan khotbahnya. Kalau perkara merangkai kata mungkin bisa gitu kan. Wah nek kon ngomong iso gitu kan. Wong ning ngrasani tangga iki ra mandege kan gitu ya. Udah disempet-sempet, udah di-stop sama Roh Kudus, nanti dulu extra time, perpanjangan waktu gitu kan. Tapi kalau firman Tuhan baru 15 menit ngomong apa lagi ya gitu kan. Karena mau ngomong takut, apakah saya sudah melakukan atau belum? Pertanggungjawabannya yang berat. Tapi kalau kita mau dikuasai Roh, kita bisa kok melakukannya. Ya, karena Roh Kudus yang memampukan kita untuk menghidupi hal-hal. Yang pertama itu, yang menguasai apa? Siapa yang menguasai? Naluri dosa atau Roh Kudus? Yang kedua, yang membedakan bayi rohani dan dewasa rohani adalah yang dimakan. Yang dimakan lembut dan ringan atau mau mencerna yang keras. Itu yang membedakan. Bayi rohani itu jelas menolak makanan keras. Nggak tahu anak saya itu sudah masuk kategori masih bayi atau sudah balita ya. Toddler kalau bahasa, bukan baby lagi. Karena anak saya sudah tidak terlalu suka makanan ringan, makanan lembut. Nyarinya kerupuk. Kerupuk itu kan agak-agak keras ya. Jadi anak saya itu penggemar kerupuk. Kalau lihat kerupuk itu, harus ada kerupuk itu. Kerupuk, karak,
keripik tempe itu Bapak Ibu itu keras loh. Nah itu Niel suka gitu-gitu. Saya juga heran gitu kan. Wah ini benar-benar orang Jawa kayak gitu. Makan kalau nggak ada kerupuknya itu nggak bisa ya. Bayi rohani menolak makanan keras, tapi orang yang dewasa rohani dia tidak menolak, tapi dia mencerna makanan keras. 1 Korintus 3 versi terjemahan sederhana Indonesia 3. 1 Korintus 3:2. Ajaran yang saya sampaikan ibarat susu, bukan makanan keras. Karena dulu kalian belum bisa menerima makanan orang dewasa. Bahkan sekarang pun kalian belum siap untuk makanan rohani yang dewasa. Menolak makanan keras. Keras sedikit telinganya merah, keras sedikit hatinya marah, keras sedikit orang yang gereja, keras sedikit orang pelayanan. Kalau Tuhan mungkin penuh dengan pengampunan. Ini saya ora ATM, gitu kan? Ora pelayanan, ora bubo. Daripada pelayanan tapi hatinya nggak mau berubah, kan repot. Tuhan panjang sabar, saya masih terus belajar, repot gitu kan. Nah, tapi kadang-kadang saya juga gemes gitu loh. Tuhan penuh, Tuhan bisa mengampuni, tapi Tuhan ini orang gimana gitu. Sudah ditolong sama Tuhan, sudah diberkati sama Tuhan, kok sombongnya sama Tuhan bukan main. Saya sih tidak terima kan gitu loh. Tuhan dengan panjang sabarnya. Tapi orang dewasa mencerna makanan keras. Nah, ini terjemahan yang baru ya, Ibrani 5:13-14 versi terjemahan baru. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Patos tenan ya. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Kalau yang bayi nggak mau yang keras. Kalau yang dewasa dicerna. Tahu ya dicerna ya? Dikunyah pelan-pelan masuk ke dalam sistem pencernaan kita, mulai dicerna lagi, diambil sari-sarinya. Makanya Bapak Ibu Saudara di sini ada yang doyan tengkleng. Dan saya heran, saya enggak doyan. Wan ku atos ya. Wah, bayi rohani berarti enggak tahu saya enggak doyan tengkleng. Balungan ora doyan. Krengsengan katanya yang pakai balung-balung itu. Saya carungan langsung. Pasiran langsung wah. Air liur kemana-mana. Katanya memang kalau daging itu paling dekat sama tulang itu katanya paling enak memang ya. Di dalam tulang apalagi ada sumsum, diseruput pakai sedotan, serup, wah, kolesterol tinggi gitu ya. Yang keras-keras itu kita malah kadang doyan, senang gitu ya. Tapi bayi nggak mau. Ini bayi ini minumnya susu. Ajaran yang saya sampaikan ibarat susu, bukan makanan keras. Karena dulu kalian belum bisa menerima makanan orang dewasa. Bahkan sekarang pun kalian belum siap untuk makanan rohani yang dewasa. Kita bongkar ayat ini. Yang pertama, ajaran yang saya sampaikan ibarat susu, bukan makanan keras. Inginnya yang mudah, yang lembut, yang manis, diperlakukan seperti anak-anak. Itu akhirannya kita. Saya percaya tidak ada satupun orang di ruangan ini yang mau dan suka diperlakukan seperti anak-anak. Misalkan Cik Lisa ini, Cik Lisa, saya ngomong, Cik Lisa, hati-hati loh, nanti jatuh pelan gitu. Gimana kabarnya? Oh telat, enggak apa-apa. Mas Daniel ini langsung sikat sana, sikat sini. Tapi kan clear, saya udah bilang ada disclaimernya tadi ya Lisa ya. Lisa nggak akan, jangan perlakukan saya seperti anak-anak. Ya kan ngomong sama saya, Mas ngomong terus terang aja kayak Philip gitu. Terus terang Philip terang terus. Jangan kayak gitu, saya nggak mau diperlakukan seperti anak kecil lagi. Tidak ada satupun orang di ruangan ini yang mau diperlakukan seperti anak kecil. Tapi dalam kerohanian kita sering menuntutnya kayak anak kecil. Keras sedikit gak mau, oh ini bukan buat saya. Dari tadi saya ngomong atas ini ya, orang yang bayi rohani itu ngomongnya gini, dudu aku itu. Kayaknya pasti saya disindir Mas Gilang ya. Dudu aku, oh dito mesti dito. Oh haram mungkin ya. Itu bayi rohani, bukan saya. Tapi yang dewasa rohani, aduh sakit. Aduh Tuhan, gitu kan. Mampukan saya mengampuni Om Daniel Tuhan, gitu kan. Khotbah patosnya kayak gini, gitu ya. Orang yang dewasa rohani akan menerima dan mulai berpikir, ya saya harus berubah. Tapi bayi rohani nggak mau, maunya yang
lembut, maunya yang manis, maunya yang diperlakukan seperti anak-anak kecil terus. Bapak Ibu, sekali lagi tadi saya bilang Tuhan itu menerima kita apa adanya, tapi Tuhan tidak mau melihat kita terus-menerus seperti itu apa adanya. Tuhan mau kita bertumbuh. Karena dulu kalian belum bisa menerima makanan orang dewasa. Begitu dapat makanan orang dewasa, responnya gini. Respon terhadap makanan keras, menolak, menutup telinga, merasa benar, sombong, marah, kecewa, uring-uringan, dan lain sebagainya. Wah, banget ya. Kalau saya tulis semua nggak cukup slide saya. Ini orang respon orang yang nggak dewasa. Mendengar makanan keras, saya bilang, yuk kita mari saling mengampuni, saling mengakui dosa kita dan mengampuni sesama kita. Tutup telinga, tidak usah. Terlalu sakit. Tuhan Yesus itu ditonjok iya, ditusuk iya, diludahi iya, dipaku iya, dipentrang iya, dipermalukan, cuman dilepas semua jubahnya, hanya cawat untuk menutupi auratnya. Tapi masih bisa bilang, ampunilah mereka, sebab mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Lalu Bapak Ibu Saudara yang bayi rohani akan berkata, lah itu kan Tuhan Yesus. Tuhan, saya kan manusia biasa. Nah, yang ngomong kayak gitu nggak baca Alkitab berarti. Karena Alkitab bilang apa? Tuhan mau kita semakin serupa dengan Yesus. Goal kita itu seperti Yesus. Makanya ada lagu lama bilang seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja yang ku minta. Itu toh. Bukan jalan-jalan ke Bali, ya bonus boleh lah Tuhan, ya. Tapi utamanya seperti Yesus. Gitu. Jalan-jalan ke Holy Land, ke Israel. Kalau Tuhan kasih, ya syukuri, gitu kan. Terima. Tapi goal utamanya seperti Yesus. Gaji besar, puji Tuhan. Tapi goal utamanya seperti Yesus. Buka cabang cilok 5 misalkan, dia Mas Gilang, puji Tuhan. Tapi goalnya tetap seperti Yesus. Lagi jualan, ada anak-anak pang lewat, Mas Gilang, wah kelingan zamanku ya. Dipanggil, le, kasih timah plastik, plok, lalu masuk firman. Wah, bosen dong ini terus. Wah, itu ajaib. Asik, panggilan lagi. Apa namanya? Krepas gitu kan. Semua diberi Mas Gilang tuh jamu anak pang, ya bisa jadi. Kalau anak lapangnya mulai menangis, jadi bosen doang gitu kan, tobat ini, tak dongake, wah, siapa tahu loh, ya kan, gitu, tergerak karena melihat orang-orang yang semacam itu, bukan malah celok aku biar koyo kowe, rungono apa-apa nih, bukan malah sombong-sombongan, bukan, tapi mari kita kasih dan yuk gimana caranya supaya orang-orang ini bisa diselamatkan. Nah, perhatikan yang paling ngeri. Bahkan sekarang pun, ayat tadi kan bilang gitu, bahkan sekarang pun kalian belum siap untuk makanan rohani yang dewasa. Artinya dulu belum bisa, sekarang pun belum siap. Ini mirip-mirip kayak biyen lali, saiki lupa. Rakelingan. Waduh, repot. Dulu belum bisa, sekarang belum siap. Nah terus kapan berubahnya? Jawabannya sama ya, seperti Yesus. Tidak berubah dahulu, sekarang, dan selamanya. Nah ngajal lagi toh. Itu Yesus, saya ulang lagi, Yesus itu sudah sempurna, dia tidak berubah. Tuhan Maha Kasih, Maha Pengampun, Maha segalanya, dia sudah sempurna. Nah kalau kita Maha salah, Maha kurang, ya kan? Maha nganyelke, maksudnya maha nganyelke banget gitu ya. Oleh karena itu kita perlu ada pertumbuhan. Kalau tidak ada pertumbuhan, bahaya. Saya bersyukur anak saya itu berjalan, ngomong bareng. Karena orang tua yang ditumbuhkan, kapan anak bisa ngaku, kapan anak saya bisa mulai ngomong. Anak saya ini jalan sama ngomongnya kok bareng. Jalan sekarang udah wah gitu kan, cepet. Ngomong juga gitu. Dulu bisa satu suku kata, sekarang udah bisa 2 suku kata. Ya. Jadi melihat perkembangannya, pertumbuhannya itu di sini itu bingah Bapak Ibu. Sama juga Tuhan melihat perkembangan
perkembangan pertumbuhan kita. Hatinya bunga, hatinya senang, wah anakku bertumbuh. Tapi kalau melihat anak-anaknya bantet, cebol, kerdil, gak bertumbuh, tentu kita juga cemas dan sedih. Tuhan pun juga demikian. Loh, ini kok anakku Dita ini berpuluh-puluh tahun ikut aku, kok ngono-ngono wae. Apa sing salah iki? Yuk kita harus bertobat. Daniel kok ya gitu-gitu wae. Apa yang salah? Ayo kita harus bertobat. Tapi orang yang dewasa, Ibrani 5 13 14 versi firman Allah yang hidup. Ini versinya beda. Saudara seperti bayi yang hanya minum susu dan belum dapat mengunyah makanan. Orang yang masih hidup dari susu, belum maju dalam hidup kekristenannya dan tidak tahu banyak tentang perbedaan antara yang benar dan yang salah. Ia orang Kristen, iya betul. Tapi apa? Masih bayi. Jadi jangan berhenti jadi orang Kristen. Iya orang Kristen, iya, tapi masih bayi. Saudara tidak akan dapat mengunyah makanan rohani dan memahami hal-hal yang lebih dalam mengenai firman Allah kalau saudara belum menjadi orang Kristen yang lebih baik dan belajar membedakan yang benar dari yang salah dengan melakukan hal-hal yang benar. Yuk kita bongkar ayat ini. Tahu banyak tentang perbedaan antara yang benar dan yang salah. Orang yang dewasa rohani tahu banyak tentang yang perbedaan yang benar dan yang salah. Bahkan Rasul Paulus tidak cuma bilang membedakan yang benar dan yang salah. Kalau Rasul Paulus bilangnya malah membedakan yang baik, berkenan dan sempurna, bukan yang benar dan yang salah. Orang yang rohani itu bahkan membedakannya yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Loh, bukan lagi benar dan salah. Tapi dia mampu membedakan apa yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Maksudnya apa? Orang Kristen misalkan memberi baik kan? Memberi baik kan? Baik. Tapi yang berkenan, jangan sampai pemberianmu ini diketahui banyak orang. Memberi sembunyi-sembunyi, memberi tanpa perlu cerita-cerita. Dan yang sempurna, memberi, sudah memberi itu baik, berkenan, tidak diketahui banyak orang, sempurna. Ketika memberikan, kita bilang ini dari Tuhan buat kamu, bukan dari saya. Ini berkatmu. Tahu bahwa bukan kita yang memberi kepada orang ini berkat daripada Tuhan. Ini namanya berkat mampir, bukan berkat buat kita, berkatnya mampir. Bukan untuk saya, tapi mampir ke saya serahkan ke orang lain. Berkat mampir namanya. Ayo, Bapak Ibu Saudara, bukan cuma membedakan yang benar dan yang salah loh, tapi membedakan yang baik, berkenan, sempurna. Kalau kita cuma tahu memberi itu baik, kita memberi ke orang. Kalau kita cerita ke orang-orang, dia ini mustahil kayak itu. Wong Kristen ya saudara. Belum dewasa ini. Yuk tambahin lagi, berkenan, memberi nggak perlu orang lain tahu. Dan sempurna, memberi nggak perlu orang lain tahu, sampaikan dari Tuhan buat kamu. Bukan dari saya, ini berkat dari Tuhan. Kamu dikasihi Tuhan, kamu diberkati Tuhan. Tuhan itu peduli sama kamu. Doamu supaya Tuhan menolong didengar sama Tuhan. Dan percaya enggak, Tuhan itu lebih pengen nolong kamu daripada doamu minta pertolongan sama Tuhan. Wah, orang itu disemangati, akhirnya menjadi sempurna. Itu orang dewasa. Mengunyah makanan rohani dan memahami hal-hal yang lebih dalam mengenai firman Allah. Mau mengunyah firman Allah, bahkan menyukainya, makin mendalaminya. Ini orang-orang dewasa. Kalau yang nggak dewasa, nah saya berdoa dan saya terus bergumul. MCC dipenuhi orang-orang Kristen dewasa. Kenapa? Khotbahnya sak jam ini. Ya kan? Nah kalau nggak yang dewasa gitu kan nggak mau ngunyah kan? Khotbah curhat aja nih udah dia orang rampung gitu kan. Terus rasa teko wae gitu kan. Sesuk nonton YouTube. Nah YouTube kan bisa di pause, bisa dipercepat seret gitu kan. Tapi orang-orang yang rohani, orang-orang yang dewasa rohani, dia mengunyah firman Tuhan ini dicerna. Oh iya, perkataan keras tadi itu bukan untuk nyindir saya, tapi perkataan keras tadi itu untuk mengubah saya. Oh benar, ya memang aku bisa lagi masalah. Dalam memberi kemarin aku kurang pas, dalam hal mengampuni aku kurang mengampuni. Nah, dicerna, dikunyah, bahkan makin mendalaminya. Kenapa ya saya harus memberi itu kok sembunyi? Maksudnya Tuhan apa? Kenapa saya harus menjelaskan kepada orang bahwa berkat itu bukan dari saya tapi dari Tuhan? Kenapa? Yuk kita terus dalami, cari tahu. Nah itu orang dewasa.
dengan melakukan hal-hal yang benar, menjadi pelaku-pelaku firman. Ini dewasa. Ayat yang ini tadi ya, kata bohong nggak? Menjadi pelaku-pelaku firman. Ini dewasa, lulus. Gambarnya orang bersudah. Tuhan itu tidak pernah menguji kita. Tuhan itu tidak pernah mencobai kita. Tuhan itu bukan mencobai tapi menguji. Beda. Kalau mencobai itu tujuannya untuk menjatuhkan, tapi kalau menguji tujuannya untuk naik tingkat. Beda. Ujian skripsi bukan untuk menjatuhkan. Dosen itu bukan untuk ben orang lulus, bukan. Namanya aja ujian skripsi, supaya kalau lulus ujian ini kamu udah nggak perlu lagi kuliah, udah lulus sarjana. Itu namanya ujian. Ujian tujuannya untuk naik tingkat. Kalau pencobaan itu tujuannya untuk menjatuhkan. Nah, iblis itu mencobai. Kalau Tuhan nggak pernah mencobai. Tuhan itu menguji. Gambarnya orang lulus. Orang dewasa itu diuji. Kenaikan kelas 1 naik kelas 2, kelas 2 naik kelas 3 sampai kelas 6. Kelas 6 ujian SD, naik jadi SMP. SMP terus sampai kelas 3 SMP, ujian lagi, naik jadi SMA. Nah, kalau buat teman-teman di sini ketemu sama ujian, terus bilang aku ragil ujian weh, ya nggak akan bisa naik kelas, ya nggak akan bisa naik tingkat. Sama juga dalam kehidupan kerohanian. Kalau Tuhan sedang menguji kita, jangan kita protes. Kenapa? Karena kita lagi mau dinaikin kelas sama Tuhan. Oh, dulu tuh saya masih gondeli harta saya masih gondeli kemarahan saya, pengampunan saya. Tuhan uji terus itu supaya saya bisa lulus. Nah, begitu saya lulus ternyata saya naik kelas. Nah, itu Bapak Ibu, itu Tuhan. Ya. Dan yang ketiga, yang membedakan bayi rohani dengan manusia dengan dewasa rohani adalah yang dikejarnya. Kalau yang bayi rohani yang dikejar itu perpecahan akibat ego, tapi kalau dewasa rohani yang dikejar itu persatuan demi kemajuan. 1 Korintus 3:3-4 versi terjemahan sederhana Indonesia 3. Ya, sebab kalian masih dikuasai oleh naluri yang berdosa, dengan keadaan kalian yang saling iri hati, bertengkar dan terpecah belah, itu bukti bahwa kalian belum lepas dari naluri berdosa. Kalian masih hidup seperti orang duniawi. Buktinya, di antara kalian ada yang berkata, saya pengikut Paulus. Dan yang lain berkata, saya pengikut Apolos. Ketika kalian berkata seperti itu, terbukti kalian masih dikuasai oleh naluri yang berdosa. Ya, jadi orang yang bayi rohani itu, dia menyulut perpecahan. Iri hati, bertengkar, terpecah belah. Menyulut perpecahan. Tapi orang yang dewasa rohani, dia mengejar persatuan. 1 Korintus 1:10 dikatakan, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu, sehati sepikir. Perhatikan, seia, sekata, jangan ada perpecahan, erat bersatu, sehati sepikir. Ini yang dikejar manusia rohani. Kalau bayi yang dikejar pertengkaran, permusuhan. Menyulut perpecahan itu bayi rohani. Kalau mengejar persatuan itu dewasa rohani. Hati-hati perpecahan ya Bapak Ibu Saudara ya. Selalu perpecahan itu diawali celah kecil. Perpecahan besar selalu diawali oleh sebuah celah kecil yang dimaklumi dan dibiarkan. Enggak mau ngampuni, enggak mau maafkan, dibiarkan. Alah ini kan perkara sepele. Aku enggak mau lah memperpanjang. Enggak, selesaikan baik-baik. Selesaikan baik-baik. Celah kecil itu kalau ada peribahasa Jawa bilang gini, kriwian dadi grojokan. Awalnya kecil, lama-lama jadi besar. Saya kenapa ingat peribahasa ini? Karena saya dulu waktu ujian SD, saya ingat betul ini, ujian SD itu muncul dalam ujian bahasa daerah. Kriwian dadi titik-titik. Jawaban saya apa? Kerowokan. Lah nggak ngerti kok. Baru setelah saya keluar tanya-tanya, kriwianmu dadi grojokan wala. Saya ingat tadi. Saya nggak tahu skriban jadi kerowokan gitu. Yang penting tak jawab gitu kan. Oh saya nggak mau nyontek. Kriwian tadi grojokan, hal kecil dibiarkan jadi besar. Perpecahan itu selalu diawali celah kecil Bapak Ibu Saudara. Hanya masalah-masalah sepele. Coba ingat baik-baik. Begitu kita menjadi manusia rohani, kita datang kepada orang yang berkonflik
suatu hari ketika akhirnya sedang duduk bersama, lalu muncul pertanyaan, "Ki, ndek ben ade iki patu perkara apa to?" Lalu kita mulai merenung dan flashback ke belakang. Oh iya, apa ya? Kok terasa sepele banget jane gitu kan. Tapi kok kayak perang Bharatayuddha gitu. Rame, geger padahal mungkin masalahnya cuma kecil. Tapi dibiarkan. Dimaklumi. Hati-hati, ya. Naluri dosa itu penyebabnya. Tuhan tidak pernah menghendaki perpecahan. Jadi kalau kita belum bisa mengampuni, bukan dari Tuhan itu. Dorongan untuk tidak mengampuni datangnya bukan dari Tuhan. Kalau kita belum bisa memaafkan, itu bukan dari Tuhan. Kalau kita belum bisa bersatu, itu bukan dari Tuhan. Kalau kita dibuat malas gereja, itu bukan dari Tuhan. Jadi pembenaran apapun yang kita mau pakai, gak akan cocok. Kita mau macet, mogok melayani, itu bukan dari Tuhan. Karena itu mau dicocok-cocokin kayak apa, pakai ayat-ayat rohani kayak apapun gak akan masuk. Karena hatinya Tuhan itu lembut, kasih, memaafkan, demi kemajuan, demi perubahan, itu hatinya Tuhan. Jadi mau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang gak benar dan kita cocok logi dengan Alkitab, gak akan masuk, gak akan bisa. Naluri dosa itu penyebabnya, bukan dari Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan, naluri dosa mengintai kita. Tanpa melekat kepada Roh Kudus dan melibatkan Roh Kudus, kita akan terus terjebak dalam ego dan perpecahan. Pasti Bapak Ibu, pasti. Tanpa melibatkan Roh Kudus, mau ada aja. Bahkan masalah-masalah sepele aja loh, bisa itu. Misalkan Mas Dito tadi, anggaplah ngedrang, lalu orang tuh Mas Iwan yang ada cewek, Mas Iwan tuh mentang-mentang aku baru main baru di sini, baru belajar, suara drumnya dikecilin, padahal nggak dikecilin sama Mas Iwan. Naluri dosa yang membuat itu keluar, terpikir, oh Mas Iwan ini nggak cocok nih sama Dito, ayo tuh kamu tuh ya kayak gitulah Mas Iwan gitu ya. Bisa. Samuel, Pak Diki, Mas Johan, ini kan kontrolnya di belakang sana, di tempat Mas Iwan ya, kontrolnya alat-alat musik ini. Begitu ada yang nggak cocok, nah itu serangan pertama ke sana tuh, gampang ditujukannya ke sana. Ya Bapak Ibu Saudara, hati-hati nih main-main di sini. Kalau emang kurang keras, kode aja, tapi jangan teriak. Orang banter Mas, jangan gitu. Dikode aja ini gitu kan. Jangan kita pikirannya kemana-mana. Naluri dosa kita akan membuat kita mudah jatuh dalam hal itu. Dan ini yang ketika saya mempersiapkan ini kemarin malam, ini yang Tuhan ingatkan kepada saya. Gereja itu sering sekali menghancurkan diri. Sebenarnya kata yang muncul dalam pikiran saya adalah bom bunuh diri. Selama ini kita khawatir gereja didatangi bom bunuh diri, padahal gereja sedang menyimpan bom bunuh diri. Apa namanya? Perpecahan. Sejarah membuktikan kehancuran gereja-gereja didominasi oleh penghancuran dari dalam. Besar, pecah, bertikai, lalu akhirnya pisah. Besar, pecah lagi, bertikai lagi, pisah lagi. Bahkan tidak jarang saling menjelekkan, saling menjatuhkan. Di dalam gereja ada bom bunuh diri yang namanya perpecahan. Gereja yang menghancurkan dirinya sendiri. Kalau ini nggak penting, nggak mungkin. Di dalam doanya kepada Allah Bapa, Tuhan Yesus itu menyinggung hal ini. Tuh, ya Bapa, satukanlah mereka sebagaimana Engkau dan aku adalah satu, supaya dunia melihat bahwa Engkau mengutus aku dan aku mengutus mereka. Itu doa Tuhan untuk murid-muridnya. Doa Tuhan Yesus kepada Allah Bapa. Jadikan murid-muridku satu nih, karena mereka mudah terpecah-pecah. Ya, ketika Tuhan ada saja, ketika Tuhan Yesus masih ada bersama dengan murid-murid itu gegeri siapa yang terbesar di antara mereka. Betul nggak? Ada kan itu? Siapa yang terbesar di antara murid-murid ya? Siapa yang paling disayangi ya? Bahkan ketika Tuhan sudah bangkit, ketemu sama Petrus itu habis dipulihkan sama Tuhan. Simon, apakah kau mengasihi aku? Ya Tuhan. Simon, apakah kau mengasihi aku? Ya Tuhan. Simon, apakah kau mengasihi aku? Tuhan, Engkau tahu hatiku, aku mengasihi Engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Sudah itu, sudah dipulihkan loh. Lah kok Simon masih ngulangi lagi ngomong sama Tuhan. Tuhan, apa yang terjadi pada murid yang dikasihi ini?
Simon masih mikirin si Yohanes. Udah gak usah mikirin urusannya orang lain. Pikirinlah kita ini loh, udah lebih baik belum? Kita ini sudah lebih benar belum? Nggak usah mikirin berkatnya orang lain, nggak usah mikirin urusannya orang lain. Memang kita belum tentu benar, tapi kita terus saja yang kita sorot orang lain. Gereja sedang menghancurkan diri. Bapak Ibu Saudara, ayat ini dalam sekali. Saya mau tutup khotbah saya pagi hari. 1 Korintus 1 ayat 13. Saya percaya Rasul Paulus menuliskan surat ini di bagian ayat ini penuh dengan ada rasa marah, tapi juga ada rasa sedih, tapi mungkin rasa terbesar adalah kerinduan untuk menyadarkan gereja Korintus. Marah, sedih iya, tapi semacam ada dorongan sadaro gitu. Sebuah kerinduan untuk menyadarkan jemaat Korintus. Yuk kita baca. Yang saya maksudkan ialah bahwa di antaramu ada yang berkata saya ikut Paulus, ada juga yang berkata saya ikut Apolos. Oh ini kayak bukan terjemahan baru ini. Ya. Yang lain berkata saya ikut Petrus, sedangkan yang lain berkata saya ikut Kristus. BMK ini bahasa Indonesia masa kini. 1 Korintus 1 ayat 13 versi bahasa Indonesia masa kini. Masakan Kristus terbagi-bagi. Rasul Paulus mengatakan, perhatikan, ini kata-katanya dia. Paulus tidak mati disalib untukmu. Kalian pun tidak dibaptis untuk menjadi pengikut-pengikut Paulus, bukan? Ini dalam. Kenapa? Rasul Paulus marah kepada jemaat Korintus. Kenapa kalian mau dengan mudah terpecah-pecah? Ada yang bilang saya pengikutnya Paulus, ada yang bilang saya pengikutnya Apolos, ada yang bilang saya pengikutnya Kefas atau Simon Petrus, ada yang bilang saya pengikutnya Kristus. Dan mereka punya alasannya masing-masing. Yang bilang pengikut Paulus karena mereka bilang saya pengikut Paulus, Wong Paulus yang merintis jemaat Korintus. Yang bilang saya pengikut Apolos, dia bilang tapi kan Paulus meninggalkan kita, sementara kita digembalakan oleh Apolos sekarang. Jadi saya pro sama Apolos. Yang nggak mau rame dengan Paulus Apolos, dia bilang saya bukan Paulus, saya bukan Apolos, saya pro-nya Petrus saja. Paulus sama Apolos nggak pernah ketemu Tuhan Yesus. Petrus murid langsung, terah langsung ini. Murid langsung Tuhan Yesus, saya pengikutnya Petrus. Yang gak mau rame-rame dengan Petrus, Paulus sama Apolos, dia bilang saya pengikut Kristus saja. Tapi Paulus pun bilang ini pun terbagi-bagi, ini tanda tidak dewasa. Nah, di kemarahannya dan kesedihannya ini, dia berteriak lewat suratnya menyadarkan jemaat Korintus dan menyadarkan kita. Perhatikan baik-baik. Paulus tidak mati disalib untukmu. Yang mati disalib buat kita siapa? Yesus. Perhatikan. Anda bisa saja dilahirkan di gereja, dibesarkan dalam gereja, melayani di gereja, menikah di gereja, bahkan mati pun mungkin akhirnya dilayani juga di gereja, namun tetap berakhir di neraka. Bisa loh. Kenapa? Karena jangan-jangan Anda hanya di dalam gereja, namun tidak di dalam Kristus. Di dalam gereja iya, datang ke gereja iya, tapi tidak di dalam Kristus. Buktinya apa? Perpecahan. Buktinya apa? Bayi rohani. Buktinya apa? Pokoknya maunya enak sendiri, nggak mau makanan keras. Nggak di dalam Kristus, tapi di dalam gereja. Masuk gereja, tapi jatuh ke neraka. Sehingga izinkan pagi hari ini saya mau mengingatkan Bapak Ibu Saudara, denominasi, gereja, bahkan pendeta tidak menyelamatkan kita. Karena bukan mereka yang mati disalib menggantikan saya, tapi Kristus. Oleh karena itu berhenti mengagungkan dan melekat pada denominasi, gereja, bahkan pendeta, dan segala hal selain Kristus saja. Bapak Ibu Saudara, gak usahlah ngomong sisi paling hebat, ngaco itu. Jangan bilang denominasi kita paling hebat, itu sembarangan. Apalagi ngomong, Om Daniel pendetaku paling jago. Jauhkan dari itu semua. Jangan kita mengagungkan hal-hal ini, karena saya tidak mati buat Bapak Ibu. MCC nggak mati bagi kita. Yesus yang mati. Jadi saya mau pesan satu hal. Kalau kita sudah rajin ke gereja itu baik. Tapi pastikan kita tidak hanya di dalam gereja, tapi kita di dalam Kristus. Jangan sampai waktu kita di gereja akhirnya buang percuma. Karena kita berujung ke neraka. Karena kita hanya nyaman di dalam gereja, tapi kita nggak mau di dalam
pasti mau mengampuni, mau memaafkan. Yang dalam Kristus pasti mau bersatu, bukan malah mengejar perpecahan. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara sedang di dalam gereja atau di dalam Kristus? Saya tutup. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Pemain musik boleh maju ke depan. Saya mau ingatkan Bapak Ibu, firman ini mungkin keras, tapi mari kita sadar betul bahwa hanya Kristus saja yang sudah mati bagi kita. Jadi teruslah melekat pada Kristus dan bertumbuhlah di dalamnya. Mari kita bangkit berdiri bersama. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Kita naikkan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Mari katakan bersama, walau 1000 rebah di kiriku, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus serta. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Bapak Ibu Saudara, dengarkan perkataan saya pagi hari ini. Mari kita ingat baik-baik bahwa hanya Yesus yang sudah mati buat kita. Bahwa hanya Yesus saja yang sudah menggantikan kita. Dia yang menebus dosa kita. Dia yang menebus kesalahan kita. Oleh karena itu, apapun yang terjadi dalam dunia ini, mungkin ada sesuatu hal yang menyakiti hatimu. Engkau kecewa, engkau sakit hati. Tapi dengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Pandang Yesus dan izinkan kasih-Nya membalut hidupmu. Mohon ampun sama Tuhan dan ampunilah sesamamu. Kalau ada hari ini kita bergumul dalam satu pergumulan permasalahan yang belum kunjung juga ada jawaban. Bahkan dikatakan walaupun langit tampak suram, awan gelap menghadang, kita melewati badai gelombang, tapi tetap pandang Yesus. Jangan pernah tinggalkan iman percaya kepada Yesus. Karena sekali lagi hanya Yesus yang sudah mati menebus dosa-dosa, menggantikan kita. Oleh karena itu mari kita berhenti menjadi bayi rohani, berhenti menjadi kanak-kanak rohani. Mari kita bertobat, kita berubah menjadi pribadi yang lebih dewasa dalam kerohanian kita. Mari pagi hari ini hancur hati di hadapan Tuhan. Mohon maaf, mohon ampun di hadapan Tuhan. Kalau kita membuang waktu belasan dan puluhan tahun tanpa ada pertumbuhan, tanpa ada pengenalan akan Tuhan. Tapi mari kita bersama-sama membawa komitmen
Saya mau bertumbuh semakin dewasa dalam Engkau. Tiada pernah ku ragukan. Jemaat Tuhan, naikkan pujian ini. Kasih setiamu setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Katakan, meski langit tampak suram, Meski langit tampak suram, awan gelap menghadang menutup kita, awan gelap menghadang, ada ombak badai gelombang tinggi, hadapi badai, lewati tetaplah percaya bahwa Tuhan bersamamu. tak pernah kau Ya, tinggalkan. mari bersama-sama kita mengangkat tangan dan kita katakan iman percaya kita. Walau 1000 rebah di sisiku, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Sebab Yesus Mari kita angkat tangan, mari kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. walau Ya, 1000 rebah di sisi, ada seruan pertobatan dari Allah pagi ini Kau tetaplah untuk kita berubah dan berbenah. Maka jangan keraskan hatimu, jangan tutup telingamu, lembutkan hati dan akui di hadapan Tuhan. Ya, ya. Sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, Sebab Yesus sertaku. takkan ku goyah. Takkan ku goyah. Sebab Yesus sertaku. Pagi hari ini, mari saya undang Bapak Ibu Saudara, kau yang sungguh-sungguh mau bertumbuh secara rohani. Saya mau katakan, jangan sombong di hadapan Tuhan. Berhenti sombong di hadapan Tuhan. Dia sudah mengasihimu lebih dari segala orang, dari semua orang. Berhenti sombong di hadapan Tuhan. Hancur hati di hadapan. Dan biarkan Tuhan membalut luka hatimu. Biarkan Tuhan memeluk kita pagi hari ini dengan kasih-Nya yang sempurna. Mari kau yang mau hatimu dibasuh oleh Tuhan, hatimu dipulihkan oleh Tuhan, dibaharui menjadi manusia dewasa rohani. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak di surga, Tuhan lihat tangan-tangan yang terangkat. Berkat daripada Tuhan, kasih yang membelenggu, kasih yang membasuh hati, kasih yang menyentuh hati. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Pagi hari ini yang mengangkat tangan, mengakui segala dosa, kekeliruan dan kesombongan dalam hatinya, Tuhan ampuni, Tuhan pulihkan. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat daripada Tuhan, kesembuhan hati, kesembuhan luka hati. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan. Kami yang ragu, kami yang tidak percaya, kami yang lebih memilih mengandalkan manusia, dalam nama Yesus pagi hari ini kami berubah. Kami yang kekanak-kanakan, kami yang mudah tersinggung,
Kami yang mudah sakit hati, dalam nama Yesus pagi hari ini diubahkan. Pagi hari ini kami lebih berpengharapan, kami lebih dewasa dalam iman. Kami menyadari bahwa hanya Yesus saja satu-satunya yang berarti dalam hidup kami, yang mau mati untuk kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Hati yang masih keras, hati yang masih sombong, hamba berdoa ampuni mereka. Dan Tuhan proseslah mereka. Sebagai hamba Tuhan, hamba berdoa, prosesmu terjadi bagi anak-anak dalam nama Yesus. Karena hamba tidak ingin melihat ada anak-anak Tuhan yang terus-menerus terjebak menjadi bayi rohani. Biarlah Tuhan memproses mereka agar mereka sadar, agar mereka tahu bahwa Tuhan merindukan setiap kami bertumbuh menjadi manusia yang dewasa rohani. Terima kasih Tuhan, tanpa terbatas berkata-kata, tapi biarlah Roh Kudus Tuhan akan terus memateraikan firman dalam hati kami, menjadi rema yang kuat dan menuntun langkah hidup kami hari lepas hari, agar kami semakin hari semakin serupa seperti Kristus, seperti yang Tuhan mau. Dalam nama Tuhan kami Yesus, saya bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kita, tetapi menyentuh dan mengubah kehidupan kita supaya kehidupan kita pun semakin sama seperti Kristus. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Pelan-pelan persembahan bisa mempersiapkan diri. Kita mau berdoa terlebih dahulu, nanti doa akan dipimpin oleh Saudari Tiffany. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu. Sekarang tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik dari kami Tuhan. Berkati tangan-tangan kami yang akan memberi, kiranya apa yang kami beri dapat menjadi berkat dan memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, amin. Kita mengiringi persembahan kita dengan pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Terima kasih untuk setiap persembahan Bapak Ibu Saudara. Kiranya setiap persembahan boleh menjadi berkat pekerjaan Tuhan di MCC khususnya. Apa info sepekan MCC sudah ada belum ya? Kalau begitu saya informasikan untuk kegiatan sepekan MCC. Hari Senin ada latihan tamborin jam 6 sore. Lalu hari Selasa ada pemuritan secara online jam 6:30 malam. Lalu hari Rabu untuk perdana ibadah kaum ibu akan dimulai, yaitu 6:30 malam di rumahnya Ibu Andreas, Ibu Kristiani. Lalu hari Kamis ada latihan pujian dan penyembahan untuk persiapan hari Minggu jam 6 sore untuk ibadah raya yang pertama dan jam 7 malam untuk ibadah raya yang kedua. Lalu hari Jumat ada menara doa MCC jam 6 sore, lalu dilanjutkan dengan katekisasi baptisan jam 7 malam. Lalu hari Sabtu ada ibadah Metanex jam setengah
6 sore. Hari Minggu kita ada ibadah raya yang pertama jam 8 pagi, ibadah perjamuan suci. Lalu jam 3 sore ada ibadah Al-Faqih di Maestro. Dan jam 5 sore kita ada ibadah raya yang kedua di Vev Hotel Solo Baru, disertai dengan perjamuan suci juga. Demikian informasi sepekan MCC. Lalu ada informasi yang lain, Pak Daniel. Ibu saudara yang dikasih Tuhan, sedikit tambahan saja. Yang pertama, waktu rapat pleno kita sudah bilang akan ada uji coba absensi lewat code ya, QR code itu ya. Jadi nanti di scan begitu. Dan kemarin Pak Andre sudah membuat. Kita akan uji coba dalam waktu dekat. Mungkin sementara nanti masing-masing Bapak Ibu akan menerima WA dari Mas Adris. Gambar kodenya itu disimpan ya. Apa itu Pak? Oh stikernya. Oh itu sudah dibuat. Oke, nanti akan dibagikan Pak ya. Baik, terima kasih Pak Andreas. Jadi stiker lebih mempermudah. Hanya saja kadang-kadang stiker nanti kalau luntur bisa lewat yang file begitu. Tapi sambil nunggu nanti kartu anggota. Nah kalau kartu anggota nanti sekalian Mas Nunus di kartu anggotanya itu sudah ditempel ada kodenya. Nah Pak Andreas sudah membuatnya. Jadi nanti setiap datang ibadah, stiker itu mungkin bisa ditaruh di belakang handphone, nanti bisa ditunjukkan ada satu orang petugas penerima tamu yang akan nge-scan. Nah, nge-scan itu akan mendata, jadi nama Bapak Ibu langsung masuk ke tabel kehadiran. Kenapa harus seperti itu? Supaya kita bisa menghitung pendataan jumlah setiap minggunya, itu satu. Ya, karena kan bagaimanapun juga data itu penting. Kita nggak punya data waktu awal tahun dulu datangnya berapa orang, siapa saja yang datang, gitu ya. Misalkan ada yang nanya, ini gue teko atau teko aku, nah, kita bisa cek gitu, ada namanya di situ, gitu kan. Tapi juga jangan titip ya, aku titip stiker ya, absen ya, jangan juga. Ya, terima kasih Pak Andreas sudah memungkinkan hal ini terjadi. Dalam waktu dekat kita akan uji coba. Kemudian, Bapak Ibu, seperti yang disampaikan juga ketika hari pleno kemarin di Kelurahan Kadipiro ada Basar UMKM, masih terbuka ya Pak? Masih terbuka, jadi monggo terutama seksi usaha dana bisa segera dirumuskan supaya bisa digunakan. Jadi bisa pemasukan untuk pendanaan MCC yang masih punya dana, masih punya beban dana talangan Natal dan ulang tahun gereja. Sejumlah berapa kemarin dana talangannya? 3.700.000-an Bapak Ibu. Dana talangan, jadi uang kas gereja dipakai untuk nalangi Natal dan ulang tahun. Gitu. Loh, uang kas nggak dipakai buat itu toh Om? Ya dipakai, jadi kita sudah kasih jatahnya, tapi ternyata nggak cukup karena tetap harus ditutup, ya sementara ditalangi dulu dari kas. Tapi baiknya kas dikembalikan supaya bisa dikelola untuk yang operasional, ya bayar sewa gedung, lalu misalkan nanti diakonnya kalau dari perpuluhan belum mencukupi ya dari uang kas juga, gitu ya. Ada yang meninggal, keluarganya keseripahan, jadi kita juga bisa pakai itu. Jadi sekali lagi seksi usaha dana mungkin bisa segera merumuskan gitu ya Pak Diki ya. Nanti bisa komunikasi langsung ke Pak Diki karena Pak Diki yang punya koneksi langsung ke Kelurahan Kadipiro terkait dengan Basar UMKM. Yang terakhir, kemarin malam saya sudah rapat dengan Komisi Remaja Metanex, itu Komisi Remaja. Nah, saya menunggu untuk komisi-komisi yang lain. Saya harap dalam waktu 2 minggu ke depan semua sudah selesai. Jadi setiap komisi saya harap segera tentukan waktu untuk rapat bareng saya. Kenapa? Karena saya gini, kalau kemarin pleno kita bahas per komisi lama, sehingga saya menantikan, yuk kita bikin rapat per komisi 1 tahun ke depan mau ngapain, programnya apa, saya bisa bantu apa bagi Bapak Ibu Saudara semua. Jadi yang belum itu komisi anak, belum, mana Mbak Marta? Komisi anak, lalu komisi pemuda, Mas Lili dan Si Lisa, komisi pemuda, belum. Lalu komisi wanita, belum. Lalu musik, belum. Pujian musik nanti Mas Oki dan Mas Gilang ya, segera dirumuskan kapan. Si Putri dan Mas Adris, komisi pujian penyembahan juga belum ketemu. Lalu Oikos, semua Oikos ketemu, jadi ya semua koordinator Oikos ini ketemu dengan saya, kita bahas.
Jadi setiap komisi, semuanya tanpa kecuali. Kita ketemu, ngobrol, hati ke hati, lalu supaya ke depan jauh lebih baik. Nah 2 minggu ke depan saya masih belum mulai kuliah Bapak Ibu. Karena ini akhir semester, jadi 2 minggu ke depan saya perkuliahan masih kosong. Jadi saya harap 2 minggu ke depan ini sudah selesai semua. Jadi nanti saya akan kirim ke grup pelayan, komisi anak, komisi pemuda dan sebagainya. Silakan isi di situ hari apa, tanggal berapa, supaya saya bisa segera agendakan, tentukan jadwalnya. Saya harap bisa segera. Mas Gilang komunikasi sama Mas Songki segera ya. Oh sudah. Ya, Marta juga segera kapan ditentukan kita rapatkan. Ya, semua komisi, termasuk perlengkapan juga. Pak Iwan berarti komisi perlengkapan juga. Supaya kita bisa apa yang kira perlu bisa kita tambahkan, apa yang bisa kita perbaiki dari setiap komisi yang ada. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, tidak ada pengumuman yang lain atau ada yang kelewatan? Surat penyerahan anak Mas Gilang, Mbak Ratna itu sudah jadi dari hari apa waktu itu ya. Jadi ketahan, maksudnya ketinggalan di Maestro. Jadi minta maaf. Ada 2 surat penyerahan anak, satu punya Noah, satu lagi punyanya keponakannya Pak Ruli sana. Ya, jadi waktu kami Bedstone 1000 hari di sana sekalian ada ibadah penyerahan anak. Jadi ada 2 surat. Nanti mungkin yang sore saya bawa yang di Maestro. Mas Gilang sore datang? Enggak ya? Enggak main ya? Yang main sama Satrio? Oh iya, nanti mungkin kalau enggak minggu depan. Atau kalau enggak diambil di Maestro boleh. Sudah jadi surat. Baik, Bapak Ibu, tidak ada pengumuman yang lain. Belum, apa namanya? Yang apa Pak? Oh yang ngamen. Nah ini yang ngamen juga monggo anak-anak muda segera dirumuskan sesi usaha dana. Si Putri, Mas Nunus, sesi usaha dana. Kan ada sesi usaha dana kepengurusan. Kalau nggak salah Mas Nunus bareng. Nanti coba cek lagi itu PPT-nya. Si Putri juga. Ya, itu ada kesempatan untuk ngamen 1 bulan 1 kali. Mau minta Jumat keberapa? Nanti Pak Diki yang akan mengkondisikan. Ya ini kan pintar-pintar main musik ini ya, Samuel, Dito gitu kan, nanti yang ini bisa saya gitu kan. Bisa saya lagu-lagu umum saya bisa ya Pak ya, nanti tinggal baca. Teman-temannya Pak Diki juga nyanyi pada baca handphone semua ya kan, jadi saya juga akan bisa baca. Monggo segera dirumuskan apakah berjualannya di UMKM mau mulai kapan, ngamennya mulai kapan. Oh usaha dana ngamen ya itu bentuk juga eksistensi kita. Kemarin kita udah bahas di pleno. Jadi komunitas MCC juga biar dikenal sama masyarakat Kaki Piro gitu ya. Ya ketok. Oke, tidak ada yang lain. Saya sebut untuk bangkit berdiri. Monggo Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri dan kita tutup akhiri ibadah kita pagi hari. Terima kasih Tuhan atas berkat yang boleh kami terima lewat pujian penyembahan. Hati kami bersuka. Kami beroleh pengharapan yang baru dan biarlah hati kami boleh limpah dengan ucapan syukur. Kami boleh rasakan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa lewat kehidupan kami. Juga firman Tuhan kami diajar, kami ditegur, kami dididik Tuhan. Agar kami tidak selalu menjadi bayi rohani, tapi kami bertumbuh menjadi orang yang dewasa rohani. Roh Kudus tuntun setiap kami agar kami sungguh-sungguh mampu menghidupi firman Tuhan. Berkati jemaat yang telah hadir malam pagi akhir ini Tuhan. Berkati dalam pekerjaannya, Tuhan buat berhasil dan beruntung, mempermuliakan nama Tuhan. Berkati di dalam keluarganya, biarlah keluarganya menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang cinta kepada Tuhan. Dalam segala pergumulannya yang berbeban berat, Tuhan angkat bebannya, Tuhan berikan pertolongan, jalan keluar, Tuhan berikan kekuatan untuk menanggung segala sesuatu. Kami percaya ada jawaban di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat saudara-saudara kami, jemaat yang tidak hadir pagi hari ini. Tuhan juga memberkati mereka, menilik mereka, melawat mereka sebagaimana Tuhan berkati kami. Dan Tuhan bekerja, Tuhan berperkara dalam hati mereka, mengingatkan mereka betapa pentingnya ibadah dan persekutuan, sehingga di kesempatan-kesempatan mendatang boleh datang hadir beribadah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih para pelayan yang sudah melayani Tuhan, berkat-berkat yang terindah daripada Tuhan Tuhan berikan pada setiap pelayan tanpa terkecuali. Tuhan percayakan perkara-perkara yang lebih besar lagi kepada setiap pelayan-pelayan yang melayani Tuhan dengan setia, dengan sungguh-sungguh, dengan bertanggung jawab. Hamba percaya upah dari Tuhan ada tersedia bagi setiap kami. Terima
Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau pulang, Tuhan menjaga, menyertai sampai di rumah dengan selamat. Tanpa kurang serta apapun, Tuhan kembalikan kami pada kesempatan-kesempatan ibadah yang akan datang, dan juga ibadah raya sore hari, nanti sore. Tuhan juga berkati, Tuhan bawa, Tuhan kumpulkan setiap jemaat Tuhan, agar berkumpul beribadah bersama, menguji memuliakan nama Tuhan, dan menerima berkat taburan firman Tuhan, sebagaimana kami menerima pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami pulang, kami akan bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Jemaat Tuhan, bukalah kedua tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus senantiasa menyertai setiap kita mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin.